Apa sih Bang pengalaman Abang yang paling menurut Abang tuh paling apa ya? Paling berkesan lah. Paling berkesan waktu mungkin kebakaran TPA, evakuasi. Waktu itu di sana itu kita sambil membantu korban juga sambil kitanya kena guncangan juga, Kang. Gempa gitu? Gempa terus. Jadi setiap berapa menit sekali itu pasti ada guncangan. Ngobrol inspiratif. Selamat datang lagi di Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari BPBD Kota Tangerang, Bang Muhammad Anwarudin. Siap. Kita mau ngulik-ngulik nih Bang, kaitan instansi paling terpercaya di Indonesia. Yang apa aja dikerjain nih Bang? Bisa perkenalan diri dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yang izin. Saya Muhammad Anwarudin dari BPBD Kota Tangerang. Kebetulan saya lahir dan besar di Kota Tangerang. Ya Bang Anwar. Berarti Bang Anwar udah jadi BPBD itu udah berapa lama Bang Anwar? 10 tahunan lah kurang lebih. 10 tahunan ya? Siap. Wah, dari 10 tahun itu sebenarnya masyarakat kan masih banyak yang belum tahu nih Bang Anwar. Tupoksi BPBD itu sebenarnya apa sih Bang? Soalnya dari mulai kunci jatuh kesolokan, ada diputusin pacar, semuanya ini nelfon BPBD. Sebenarnya tupoksi utamanya apa sih Bang? Jadi BPBD itu penanggulangan bencana sebenarnya sama mitigasi bencana ya. Tapi karena di Kota Tangerang itu disatukan dengan Damkar, jadi tupoksinya Damkar pun jadi satu dengan BPBD Kota Tangerang. Jadi termasuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Jadi semua penyelamatan ini dibantuin Bang ya? Penyelamatan nyawa dan harta benda, demikian. Nyawa, harta benda, bahkan hati tuh Bang. BPBD Kota Tangerang atau BPBD Indonesia itu kan semuanya sering menolong apapun itu Bang ya. Dari kunci jatuh, ada lagi masalah percintaan, kemarin juga yang viral ngasih ulang tahun, kadang nggak ada yang ngucapin, akhirnya dia minta tolong BPBD ngucapin ulang tahun. Betul. Tapi kayaknya dikerjain semua tuh Bang. Iya. Kenapa sih Bang? Itu mungkin karena kita tuh terlahir karena jiwa ingin menolong, karena memang kita ingin menolong sesama gitu. Akhirnya apapun permintaan masyarakat yang sifatnya ingin ditolong ya kita bantu selama kami bisa membantu dengan tetap profesional. Baik, tepuk tangan dulu sama BPBD nih. Jadi alhamdulillah jiwa penolongnya tuh kuat ya Bang ya. Insya Allah. Jiwa penolongnya. Jadi harusnya bukan cuma BPBD tapi seluruh ASN di Indonesia Setuju. punya jiwa penolong seperti BPBD. Siap. Ya. Setuju. Bang, itu kan 10 tahun mengabdi sebagai BPBD ya. Apa sih Bang pengalaman Abang yang paling menurut Abang tuh paling apa ya? Paling berkesan lah ketika bertugas Bang? Paling berkesan waktu mungkin kebakaran TPA, kemudian kita pernah juga mohon maaf ya evakuasi obesitas Kang. Izin. Oh, yang obesitas yang dulu ya? Iya, beberapa kali kita pernah evakuasi itu. Itu paling berkesan itu. Kenapa Bang berkesannya Bang? Kita harus bagaimana caranya beliau tuh sampai ke rumah sakit, penanganan medis yang benar gitu, yang baik untuk beliau gitu. Sedangkan beliau tidak bisa diangkat langsung keluar dari rumahnya. Nggak bisa masuk lewat pintu? Nggak bisa lewat pintu. Terus mohon maaf sudah berantakan lah di rumahnya itu, di kamar beliau itu. Jadi kita gimana caranya kita bersihkan, kita bongkar itu bagian depan rumahnya supaya beliau bisa kita angkat dan kita bawa ke rumah sakit gitu. Sama TPA Rawakucing Bang ya? Sama TPA Rawakucing. Jadi BPBD itu bukan hanya sekedar mengurusi kebakaran, bencana alam, tapi sampai evakuasi dan menolong obesitas dan yang lainnya tetap dikerjakan Bang ya? Tetap dikerjakan. Apa sih Bang hal yang paling lucu Bang ketika menolong orang lain, laporannya apa sih Bang tuh? Ada yang pengen curhat Kang, sekedar pengen curhat itu ada. Terus juga ada yang, Pak gimana kalau saya datang ke Damkar, saya pengen di dalam mobil Damkar, sirine dinyalakan, kemudian saya pengen nangis di dalam mobil. Tapi jangan diketawain Pak katanya, jangan direkam juga, saya cuma pengen nangis teriak katanya. Ada juga yang begitu Bang? Begitu Kang. Subhanallah. Jadi permintaan masyarakat tuh memang unik-unik ya? Unik-unik ya. Ada yang pengen datang ke Damkar cuma buat dengerin sirine sambil nangis. Sambil nangis di dalam mobil gitu. Ya mungkin
kelihatannya sepele, tapi jangan-jangan itu menolong orang tersebut untuk mengeluarkan emosinya bang ya. Betul. Bisa saja kalau nggak begitu dia bisa melakukan hal-hal yang nekat. Betul ya. Tapi kalau cerita yang menegangkan bang, Yang menegangkan ini mohon izin kalau di luar kota Tangerang ya kan. ya Waktu kita dikirim ke Cianjur. dikirim ke Cianjur, kenapa tuh Iya, bang? Untuk bantuan korban gempa bumi waktu itu. Oh ini fotonya bang ya? Kalau yang ini yang di Pandeglang. Oh Pandeglang. Waktu itu di sana itu kita sambil membantu korban juga sambil kitanya kena guncangan juga Kang. Masih gempa gitu? Gempa terus, jadi setiap berapa menit sekali itu pasti ada guncangan. Itu nggak takut bang? Iya panik sih pertama-tama ya, untuk hari pertama, hari kedua, tapi untuk hari-hari berikutnya ya tetap profesional lah kita gitu. Bang ini kan kerjaan damkar kan berarti kan resikonya cukup tinggi bang ya? Iya. Bahkan bisa dibilang mempertaruhkan nyawa. Nah itu damkar tadi dibilang takut mah ada, tapi tetap dilaksanain. Kenapa sih bang itu sampai nekat mau datang ke Cianjur? Orang lain ketika ada bencana kan mundur. Mundur ya. Ini damkar maju. Maju betul. Ada tsunami di Pandeglang, yang lain takut, yang ini malah datang. Kenapa sih bang? Apa sih yang membedakan itu bang? Ya itu jiwa ingin menolong gitu kan, kita terlahir dari situ, ingin menolong sesama, kita bantu sebisa kita gitu. Tapi ini didikannya dari mana bang? Masa kan tiba-tiba pegawai yang umum masuk damkar, apa memang sudah jadi budaya di situ sehingga orang yang datang akan menyesuaikan juga? Iya betul, seperti Kang Ian bilang, mungkin seperti budaya atau tapi sejak awal, kalau saya sendiri ini pribadi, sejak awal kan saya ingin gimana sih saya ini ngebantu orang gitu ya. Saya pengen bisa ngebantu orang lain. Begitu melihat tim damkar itu bekerja, tim BPBD bekerja, tim rescue bekerja itu, saya merasa terpanggil untuk menjadi bagian daripada mereka gitu kan. Akhirnya ya lama-lama ya semakin melekat gitu, ingin membantu sesama gitu. Nah dulu cita-citanya emang pengen jadi damkar bang? Enggak, malah saya pengen jadi pilot tadinya kan. Oh pengen jadi pilot. Tapi ngelihat pekerjaan menolong itu, pekerjaan penyelamatan itu, damkar, BPBD, rescue itu, saya merasa terpanggil Kang. Luar biasa. Jadi pahala itu bang mengalir bang. Insya Allah. Iya. Amin. Jadi teman-teman damkar di Indonesia tuh memang kalau saya lihat tuh instansi yang paling kompak tuh. Iya. Viralnya itu viral hal positif, ngebantuin masyarakat, dan memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya bang tadi kan ada yang curhat, ada yang nangis, datang ke BBD. Sebenarnya Pemkot Tangerang kan punya program juga. Kita punya program Puspaga ya, atau psikologi gratis buat masyarakat yang ada di DP 3AP 2KB. Jadi mungkin bisa yang butuh psikologi gratis bisa datang ke Puspaga. Tapi kayaknya damkar mas semua juga bisa dikerjain ya bang. Bang ini kan damkar juga sering ketika ada kebakaran yang besar. Kemarin kan ada pabrik kebakaran besar tuh. Nah itu teman-teman kan masuk ke api tuh bang. Masuk betul. Masuk ke api itu nggak panas bang? Kita ada baju safety Kang. Baju safety tahan api ya. Bukannya anti api, kita tetap bisa kebakar. Oh tetap bisa? Tetap bisa, tapi itu tahan api selama itu memungkinkan kita untuk masuk ya kita masuk gitu. Tapi itu panas gak sih bang? Kalau kan tahan api aja, tapi panas nggak di dalamnya kan ketutup semua itu? Panas. Panas. Jadi lelah juga bang ya? Panas, gerah, lelah. Kan bawa ini juga itu, bawa nozzle ya? Bawa nozzle, bawa selang isi air, bawa BA juga. Kalau misalkan asapnya tebal kita bawa BA kan Kang. Bawa buat bantu pernapasan, namanya breathing apparatus yang digendong itu. Iya. Nah itu berat juga Kang gitu. Luar biasa. Terus kalau misalnya pas lagi di api nih, kalau kemarin saya lihat ketika TPRO Kucing banyak juga teman-teman yang tumbang gitu, lelah. Iya. Sampai KB-nya juga lelah waktu itu. Betul. Pingsan lah. Dan di tempat-tempat kayak kemarin ada yang kebakaran di daerah kabupaten. Ya. Kota Tangerang ikut bantu dan qadarullah salah satu teman kita kan ada yang kena api juga bang ya. Iya. Nah itu teman-teman jadi ngedon ya sih bang? Enggak ngedon. Enggak sama sekali enggak ngedon Kang. Temennya ada yang kebakar tuh. Kita nggak ngedon tapi kita ya prihatin, tapi kita nggak ngedon Kang sama sekali nggak ada. Nggak takut teman-teman yang lain saya nggak mau masuk api lagi lah. Nggak ada perasaan itu sama. Nggak ada perasaan sama sekali. Nggak ada. Biasa aja kan. Luar biasa. Ini resikonya sangat besar, memtaruhkan nyawa loh bang. Iya. Sama sekali nggak takut. Insya Allah nggak. Subhanallah. Jadi udah lillahi ta'ala bang ya. Iya, insya Allah.
Nah, terus untuk teman-teman Damkar sendiri sebenarnya ada jumlahnya berapa orang sih Bang di Kota Tangerang? Untuk keseluruhan ada sekitar 300 untuk anggota ya. Untuk pegawainya sekitar 60 lah. Kurang lebih strukturalnya. Kalau misalnya nih Bang, biasanya kalau ada laporan masyarakat itu biasanya langsung ke Damkar atau ngubungin mana Bang? Biasanya ada yang langsung ke Mako, ke hotline kami, ada yang langsung ke UPT juga, ada yang melalui call center Tangerang Siaga 112. Tangerang Siaga 112. Nah, masyarakat Kota Tangerang itu bebas pulsa nelpon ke 112. 112 betul. 24 jam. 24 jam. 365 hari setahun Bang. Jadi nggak pernah libur ya Bang ya? Betul. Teman-teman Damkar pernah libur nggak Bang? Enggak. Nggak pernah. Sama. Kalau libur gimana ceritanya nanti? Jadi sama sekali nggak pernah libur? Enggak. Kalau pas kebagian piket hari raya ya kita tetap masuk. Jadi teman-teman Damkar ini pengorbanannya sangat luar biasa Bang ya. Insya Allah. Tapi yang lain libur nih, ada libur panjang di Bang minggu ini. Iya. Libur Bang? Nggak bisa. Nggak bisa juga Nggak Bang. bisa. Tetap standby 24 jam kita. Tim standby 24 jam. Iya. Waduh, luar biasa teman-teman Damkar ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Amin. Nah, ini saya mau kasih tanya teman-teman nih di depan, ada yang mau nanya nggak nih sama kakak-kakak Damkar yang di sini? Ya gimana Ibu Citra? Selama bertugas, Bapak kejadian apa nih yang paling fatal nih di Kota Tangerang, yang ada di Kota Tangerang? Kejadian yang paling fatal yang tak terduga, yang harusnya itu bukan tupoksi BPBD tapi akhirnya jadi tupoksi BPBD. Mungkin kayak ini Bang ya, kayak motongin Cincin. cincin ya Bang ya. Iya, itu berjalan aja. Jadi ya ada contoh di daerah lain mungkin ya. Jadi merembet ke kita ya, selama itu bisa kita bantu ya kita bantu. Gitu. Katanya saya dapat informasi ada juga yang minta disintokannya Bang. Ada. ada yang minta bantu isi pulsa juga ada. Bantu isi pulsa. Isi pulsa. Gitu. Nah, teman-teman Damkar juga katanya suka menolong ketika ada hewan-hewan liar Bang ya. Betul. Kayak hewannya apa sih Bang? Ular. Ular, kalau hewan liar tuh kita ular, biawak, terus apalagi buaya juga pernah, terus musang, terus apa lagi ya? Seperti itulah kalau hewan liar yang membahayakan lah. Buaya juga Bang. Buaya pernah sekali waktu itu di Cibodas. Jadi petugas Damkar itu harus serba bisa Bang ya. Harus serba bisa. Bisa jadi pawang hewan. Betul, ya. Nah Bang, ketika tadi nangkap buaya nih Bang, itu akhirnya nangkapnya gimana Bang itu? Jadi udah kita cari tuh 1 minggu. Jadi setiap ada laporan tuh dia nongol nih. Dia nongol, dia warga foto kirim ke kita datang, dia nyumpat Kang. Kemudian kita tungguin seharian, kita cari nggak dapet. Besoknya begitu lagi Kang. Tapi tiba-tiba itu buaya nongol di perumahan warga. Masuk ke pemukiman warga di jalan raya. Gitu. Lapor dong RW-nya ke kita, ya kita datang, kita langsung evakuasi gitu. Jadi buayanya udah mencari orang lain tuh Bang. Di pinggir jalan raya itu. Di pinggir jalan raya betul, di jalan komplek gitu. Jalan komplek. Terus ada juga yang buayanya dipelihara Kang. Ada yang dipelihara, setelah besar kemudian si yang pelihara tersebut nggak sanggup, laporlah beliau ke RT-nya, RT-nya lapor ke RW, RW lapor ke lurah, lurahnya minta bantuan ke kita untuk evakuasi. Kita kerjasama dengan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, untuk evakuasi si buaya tersebut. Jadi hewan-hewan yang biasa ditangkap tuh taruh di mana Bang? Kalau untuk yang masih bisa dikonservasi, kita koordinasi dengan BKSDA tadi untuk diambil, dijemput ya. Tapi kalau yang lain ya suka ada pencinta hewan yang minta ke kita, kerjasama juga ke kita gitu. Iya. Sementara kita tampung di kantor juga, sekaligus untuk digunakan sebagai edukasi ke anak-anak yang berkunjung ke BPBD. Emang ada anak-anak yang berkunjung Bang ke BPBD? Hampir tiap hari Kang. Hampir tiap hari? Hampir tiap hari ada. Apa nih levelnya? SD, TK, SMA? Yang lebih sering TK. SD sesekali, SMP sesekali. Oh, yang sering diguyur-guyur itu ya? Iya, sambil terakhirnya kita guyur. Kalau ini apa nih Bang? Kalau ini nih? Kalau ini permintaan untuk merayakan kelulusan.
Merayakan kelulusan pakai damkar juga. Pakai damkar karena kan dilarang ya Kang untuk Iya. pergi-pergi gitu kan. Jadi ini inisiatif siswa bukan guru ini. Inisiatif siswa. Inisiatif siswa untuk minta bantuan ke kami gitu. Gimana caranya cari yang gratisan mungkin ya. Gitu yang penting dapat maknanya mereka gitu. Daripada coret-coret Kang gitu. Iya, jadi luar biasa juga ya dari teman-teman yang kelulusan nggak perlu biaya, nggak perlu jauh-jauh, cukup telepon damkar disiram. Disiram. Ya. Ini lagi apa nih Bang? Nah ini edukasi yang tadi tuh, edukasi ke anak-anak yang biasa berkunjung dari TK, SD ke kantor kita. Luar biasa. Jadi anak-anak PAUD juga itu naik damkar ya Bang ya? Iya, tapi cuma sebatas di parkiran aja. Oh, kan? di parkiran aja. Maju mundur aja itu. Iya. Nah, ini pakai baju ini juga biar gak basah ya Bang ya? Iya, kita pesan suruh pakai bawa jas hujan supaya ini nggak basah banget. Jadi damkar itu bisa membahagiakan dari anak kecil sampai orang tua Bang ya? Insya Allah. Iya. Saya pernah dapat informasi juga katanya pernah ada warga yang minta ambilin raportnya. Itu ada Kang. Jadi si siswa ini telepon ke kita ke meja piket minta tolong untuk ambilin raport karena kalau bilang orang tuanya takut nilainya jelek, takut dimarahi gitu. Akhirnya minta tolong ke kita ya. Kita gimana juga ya bantulah gitu Kang. Kasihan gitu. Gitu, teman-teman. Luar biasa. Ngambil rapot aja bisa diambilin. Nah, ini teman-teman ada yang mau nanya mungkin? Ya, boleh. Yap. Pak, mau tanya kalau misalkan untuk masyarakat nih tips-tips penanganan awal untuk misalkan di rumahnya ada ular atau ada musang atau enggak terjadi kebakaran, ada antisipasi awalnya nggak sih buat sambil menunggu petugas datang gitu misal? Baik. Setelah melakukan panggilan ke 112 atau ke Mako kami ya, ke hotline kami yang 24 jam juga, itu diharapkan sambil menunggu petugas itu sambil memantau pergerakan si ular tersebut, kemana larinya. Jadi ketika kita datang tuh kita nggak nyari-nyari tapi langsung ketemu si ularnya itu. Kalau misalkan ditinggal karena takut, ya belum tentu ketemu nanti sama petugasnya gitu. Jadi lebih baik dipantau pergerakannya kemana. Kira-kira kesana nanti Pak gitu. Ya udah nanti kita cari, ketemu, insya Allah kita dapat. Tapi sering kejadian yang begitu lapor karena panik, terus ditinggal. Akhirnya ketika kita datang, ya udah nggak tahu itu larinya kemana si ular tersebut gitu kan. Jadi dipantau Bang ya? Dipantau. Tapi berarti kalau ada ular gitu jangan panik juga Bang ya? Jangan panik, jangan juga berusaha untuk evakuasi sendiri karena itu berbahaya. Jangan evakuasi sendiri tuh? Iya, harus dengan pendampingan yang profesional. Misalkan ada tetangga atau ada security lah misalkan yang memang dia bisa, ya silakan tapi tidak dianjurkan, lebih baik lapor ke petugas. Tapi pernah ada ular yang berbisa juga Bang, kayak kobra dan yang lainnya? Sering Bang? Sering. Itu dilatih juga Bang buat ngadepin ular? Dilatih, kita dilatih. Oh dilatih. Ya. Ada pelatihannya kan. Jadi memang semuanya sudah dilatih ya? Terus sudah dilatih. Untuk mengantisipasi kebakaran nih Bang, gimana nih Bang? Antisipasi kebakaran ya pertama jangan pasang kabel yang semrawut, jangan ngecas yang sembarangan, ngecas di sofa, ngecas di kasur, itu bahaya juga, bisa menimbulkan kebakaran juga. Terus jangan juga, sekarang kan udah nggak musim mungkin obat nyamuk bakar ya, itu bahaya itu. Lilin juga itu bahaya. Kompor gas diperhatikan juga, jangan ditinggal-tinggal kalau lagi masak, gitu Kang. Iya, jadi masyarakat Tangerang jangan sampai hal-hal yang tadi disebutkan itu terjadi ya. Iya. Nah sekarang ada yang mau nanya lagi? Ya gimana Pak Tio? Pak, pernah nggak sih dalam evakuasi atau melaksanakan tugas tim damkar menemukan hal-hal mistis? Hal mistis, pernah waktu di ruko ya, sebuah ruko bengkel motor, saya nggak sebut namanya, di daerah manapun saya nggak sebut lokasinya. Jadi waktu itu tengah malam kita dapat laporan evakuasi kebakaran, kita meluncur, ternyata di dalam masih ada korban yang terjebak. Kita mau bongkar bagian depan sulit banget karena berlapis pintu depan. Terus kemudian kita naik ke atap,
kita bongkar di atap itu ternyata diteralis juga. Jadi kita sulit untuk masuk. Nah di dalam masih ada informasinya, masih ada si yang terjebak. Tapi akhirnya kita berhasil masuk dari pintu bawah. Kita masuk, ketika kita masuk itu si bapak tersebut masih bisa diselamatin ya, karena dia bersembunyi waktu itu di tempat yang aman. Kita bawa, kita evakuasi, dan menurut informasi si bapaknya nih yang diselamatkan, katanya masih ada istrinya di atas katanya. Nah pas kita masuk ternyata kita cari-cari itu nggak ada, nggak ada kan ya. Kalau memang benar di situ ada istrinya, itu kalau memang beliau sudah mohon maaf meninggal dunia, pasti kan ada bekasnya kan. Ini benar-benar nggak ada gitu, benar-benar nggak ada. Terus kita cari itu posisi masih sekitar jam 2 malam lah ya. Kita cari di situ. Memang ada suara kedengaran, tolong gitu kan ya. Jadi tetap kita cari di ruangan itu, di lantai 2 itu. Tapi ternyata nggak ada kan. Sampai pagi itu, sampai petugas Inapis datang pun dicek, memang nggak ada korban. Tapi di situ memang ada teriakan gitu. Ada suara minta tolong, dan setelah ditanyakan setelah si bapak tadi di rumah sakit sadar, besoknya kita tanyakan. Kata si bapaknya memang istri saya udah nggak ada katanya gitu, memang sudah lama meninggal. Mungkin itu mah karena saya panik, saya bilang istri saya masih di atas. Tapi benar suara itu ada Kang. Ini saya jadi merinding nih Bang. Gitu ceritanya. Jadi selain ngadepin api, ini kadang-kadang ngadepin hantu juga ini. Gitu. Nih teman-teman yang mau nanya lagi? Nanya lagi Pak Kabit. Ya. Bang, ada nggak sih pasukan damkar nih, anggota damkar yang takut sama hewan, misalnya takut sama ular atau nggak bisa berenang, terus bagaimana sih cara dia menghadapi rasa takutnya? Ada, tapi kan kita tim Kang ya. Kita tim, jadi kita tahu teman kita punya kelebihan apa, teman kita punya kekurangan apa, gitu kita saling membantu Kang, saling backup gitu. Misalkan dia takut sama ular ya, tiap hari kita ular. Iya, kita jejelin ular kan gitu. Karena memang kan tadi ular hasil evakuasi kita taruh dulu di kantor untuk tadi edukasi sebelum diambil oleh pencinta hewan. Nah itu tiap hari kita jejelin gitu ke dia sampai dia itu akhirnya berani gitu kan. Iya, akhirnya bisa Bang ya. Akhirnya bisa. Nah ini luar biasa sekali teman-teman damkar ini. Dari A sampai Z dikerjakan. Nah ada nggak sih Bang pesan untuk masyarakat Kota Tangerang secara umum gitu Bang, dari teman-teman damkar? Himbauannya apa? Himbauannya, kalau untuk bencananya ya mari saling menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, perbanyak lubang biopori. Kemudian untuk kebakarannya ya juga jaga lingkungan. Jangan tadi yang saya sebut tadi, jangan sembarangan ngebakar Bang ya, jangan nabun ya. Jangan nabun, bakar sampah sembarangan itu, aduh bahaya banget itu. Kan katanya dari dinas mana ada itu ya, ada sosialisasi sanksi ya kan. Betul. Kalau bakar sampah sembarangan ya kan. Ya. Nah itu seperti itu. Terus masyarakat jangan buang sampah sembarangan tuh, dengar. Itu. Nanti buang sampahnya enak, nanti begitu banjir nyalain pemerintah ya Bang ya. Pemerintah. Padahal yang repot teman-teman damkar juga. Iya. Termasuk teman-teman dari PO juga sampai. Iya, evakuasi semuanya Bang ya. Iya, semuanya terlibat sekota. Nah, buat masyarakat jangan lupa tadi disampaikan Bang Anwar bahwa jangan buang sampah sembarangan. Jangan membakar sampah atau nabun sembarangan. Karena itu bisa berbahaya bagi lingkungan ya Bang ya. Betul. Nah, kalau terjadi hal-hal darurat dan butuh bantuan damkar nih Bang. Tadi kan selain 112 ada katanya nomor khusus di Mako. Ada. Nomor berapa sih Bang? Nomornya 021 55 82 144. Tuh dengerin. Ya. 021 55 55 82 82 144. 144. Oke. Itu 24 jam Bang? 24 jam juga kita ada piket
24 jam. 24 jam akan ditolong oleh damkar. Insya Allah. Insya Allah. Atau bisa DM ke IG-nya BPBD Kota Tangerang. BPBD Kota Tangerang. BPBD Kota Tangerang Bang ya. Betul, TikToknya juga BPBD Kota Tangerang. Ada TikToknya juga. Ada. Jadi kekinian juga damkar Bang ya. Iya, kekinian. Iya. Ini sangat luar biasa sekali. Hari ini kita kedatangan dari teman-teman damkar, khususnya Bang Anwar yang mewakili teman-teman damkar. Siap. Semoga apa yang tadi disampaikan bahwa damkar itu siap menolong siapapun dan dimanapun asalkan di wilayahnya sekitaran Bang ya. Iya, Karena sekitaran. setiap wilayah kan punya damkarnya masing-masing. Masing-masing, betul. Tapi kalau memang sudah kejadiannya sudah besar tadi bahkan ke Pandeglang, ke Cianjur pun tetap ditolong Bang ya. Tetap ditolong. Nah, semoga kita juga nih sebagai PNS, sebagai masyarakat punya jiwa seperti tim damkar. Amin. Yang maunya menolong orang lain, mau berkorban. Mau masuk ke api tadi nggak takut, lawan aja masuk ke dalam apinya. Dan kita doakan semoga teman-teman dari damkar ini semoga diberikan kesehatan, keberkahan, Amin. bahagia dunia dan akhirat. Amin. Itu saja. Terima kasih sudah menonton ngobrol inspiratif kali ini. Sampai jumpa di ngobrol inspiratif selanjutnya. Saya Yanca Firdausyullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.